Baik anak-anak, sekarang Ibu memberikan kalian tugas berupa systematic literature review, di mana systematic literature review ini kalian harus mencari sumber melalui jurnal yang ada di internet. Aduh, kenapa sih tugasnya harus cari jurnal? Kan nggak tahu nyarinya di mana. Sini kita bantu. Hah, kalian siapa? Namaku Fahri Natalia. Aku dari kelas LF86 jurusan Business Management Binus University. Di sini aku akan membantu kamu menggunakan Google Scholar untuk mencari karya ilmiah. Langkah pertama adalah kamu harus buka Google, kemudian kamu ketik Google Scholar. Kamu akan masuk ke halaman Google Scholar, kemudian kamu klik Google Scholar yang paling atas. Google Scholar bahasa Indonesianya adalah Google Cendekia. Kemudian teman-teman bisa mulai cari karya ilmiah yang teman-teman ingin cari. Misalnya adalah pemberdayaan karyawan di Indonesia. Kalian tinggal klik search yang warna biru ini. Kemudian di sini sudah keluar beberapa karya ilmiah yang membicarakan tentang pemberdayaan karyawan di Indonesia. Di sini kita bisa lihat ada 59.000 hasil. Untuk mengkerucutkan karya ilmiah, teman-teman bisa klik di sini rentan waktu yang teman-teman inginkan, atau teman-teman ingin mencari jurnal tentang pemberdayaan karyawan di Indonesia pada tahun berapa. Saya akan mencoba pada rentang khusus. Di sini, teman-teman silahkan mengketik tahun berapa dan sampai tahun berapa jurnal yang akan teman-teman cari. Saya akan mencari jurnal pada tahun 2016 sampai 2021. Kemudian klik telusuri. Nah, di sini akan lebih kerucut karena yang keluar hanya 20.700 hasil, yaitu karya ilmiah pemberdayaan karyawan di Indonesia pada rentang waktu 2016 hingga 2021. Kemudian teman-teman bisa klik. Nah, di sini teman-teman bisa langsung download, tinggal mengklik link yang ada di sini. Nah, ini adalah karya ilmiahnya. Kemudian, teman-teman juga bisa mendownload dengan mudah dengan cara mengklik saja yang di sebelah kanan ini. Nanti dia akan keluar juga langsung seperti ini. Selanjutnya, kalau teman-teman ingin lebih kerucut lagi, teman-teman bisa mengklik dengan PDF dalam kurung judul jurnal yang teman-teman ingin cari, kemudian tambahkan di belakangnya adalah jurnal. Kemudian teman-teman bisa cari. Nah, karena di sini tidak ada artikel yang cocok dengan judul jurnal di sini, teman-teman bisa cari dengan pemberdayaan karyawan. Nah, di sini sudah keluar sekitar 1.610 hasil pada tahun 2016 sampai 2021. Kemudian, jika teman-teman ingin mencari menggunakan keyword English, teman-teman ingin mencari jurnal English, teman-teman bisa ketik aja dengan menggunakan English version juga. Contohnya adalah, nah, teman-teman gunakan jurnal, pakai JOURNAL, ejaan English, kemudian akan keluar hasil employee training dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, sama juga caranya, teman-teman tinggal klik aja di sebelah kanan ini untuk memudahkan teman-teman membaca jurnal tersebut. Terima kasih. Aku Vivi, jurusan Business Management kelas LF86. Aku akan membantu kamu mencari jurnal internasional melalui Scopus. Oke, sekarang aku akan mencontohkan bagaimana mencari jurnal internasional di Scopus. Pertama, kalian ketik dulu Scopus, kemudian akan muncul seperti ini. Dan kalian bisa scroll ke bawah dan lihat yang people also search for. Kalian bisa lihat
Nah, di sini ada beberapa situs yang memposting jurnal-jurnal internasional. Kalian bisa pilih saja dari berbagai situs tersebut, namun saya akan mencontohkan melalui situs Scopus. Bisa kita klik www.scopus.com. Kemudian, ini adalah tampilan awal dari Scopus. Kemudian kita bisa klik yang sources. Nah, di sources ini kita bisa mencari jurnal yang kita inginkan sesuai dengan subjek area, ataupun bisa juga dengan title, publisher, atau ISSN. Namun kita akan mencari dengan subjek area. Nah, untuk subjek area, bisa kita klik. Nanti akan muncul berbagai subjek yang dapat kalian pilih, dari agricultural, dan lain-lainnya. Nah, sekarang mungkin kita akan mencari untuk yang bisnis. Bisa kita ketik juga bisnis, nanti akan muncul sendiri. Nah, ini bisa kita centang, lalu apply. Di sini ada 1983 hasil untuk jurnal dari subjek area bisnis manajemen dan juga accounting. Nah, kemudian kita juga dapat melihat tahun-tahunnya. Ini bisa kita klik di sini, ada dari 2020, 2019, dan sebagainya. Dan juga kita bisa mencari dari kuartil berapa dalam tahun tersebut. Kita bisa klik yang first quartile. Semakin tinggi kuartilnya, semakin besar jangkauan untuk jurnal tersebut. Kita juga bisa klik source type-nya, karena kita ingin cari jurnal, maka kita kliknya yang jurnal. Dan jangan lupa untuk diklik apply. Nah, sekarang sudah mengerucut lagi menjadi 539 jurnal. Kemudian kita bisa klik untuk title yang kita inginkan, misalkan Journal of Management. Nah, kemudian kita dapat melihat Scopus coverage years-nya. Kita harus mencari yang sampai ke present, karena apabila sampai misalkan ke 2019 dan sekarang 2021, itu sudah tidak relevan untuk digunakan. Kemudian untuk mengakses jurnalnya, kita bisa copy saja Journal of Management atau title-nya dan juga ISSN-nya. Kita bisa cari di Google dan bisa kita download. Sekian untuk pencarian jurnal dari Scopus. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami mengenai pencarian karya ilmiah lewat Google Scholar dan Scopus. Semoga membantu.